jemput. Siang. Siang mas. Ini ke Bintaro ya? Iya betul. Tanah Kusir. Tanah Kusir. Oke. Jadi kayak gue tuh sebenarnya mau taunya bener-bener detail, tapi menyeluruh gitu. Kalau misalnya gue mau kerja di Indo, gue harus datang ke Indo itu dengan apa dulu? Kayak misalnya visa, let's say. Terus kayak visa tuh ada visa apa aja? Yang bisa gue pakai untuk datang kalau gue mau kerja itu visa apa? Kemudian pengurusannya masing-masing itu gimana caranya? Terus untuk semua visa, karena kayak kemarin Christoph itu juga menurutku visanya beda. Oh iya kan Mbak. Karena yang Christoph kemarin Visanya kalau punya machine kan bisa E23 kan. karena punya Christoph kemarin itu ada work trial, jadi apa 18 gitu, C18 kan seingat gua. Itu dia. Nah Aku jadi nggak tahu. gua Jadi tuh sebenarnya butuh reportnya tuh sedetail itu. Oh iya. Karena kalau misalnya nggak sedetail itu, Nanti kita bingung ya. betul, kita nggak tahu ketika muncul masalah, is there any Kita mau solutionnya kemana? gitu. Karena kalau misalnya kayak gini jadinya tuh kita masih ngambang kan menurut Iya. gua, kayak kita jalanin prosesnya tapi kita sebenarnya nggak tahu banget gitu. Nah gue butuhnya tuh informasinya tuh sedetail mungkin. Let's see. Iya, punya. Punya Christoph. Christoph kan kasusnya sama ya nanti kayak si si natif ini. Jenis-jenis visa yang karyawan. Nah punya dia tuh Tasnya. izin tinggal kunjungan, bentuknya tuh ITK. Nah bentuknya tuh ITK. Ini tuh kalau mereka bilangnya stay permit C18. Itu yang sebelum jadi ITAS sampai sekarang kayak gitu Mbak. Sebelum jadi ITAS. Jadi dia itu dari awal izin tinggal bentuknya tuh ITK C18. Makanya kemarin pakainya work trial, si suratnya. Jadi surat sponsornya apa sih, letter of guarantee-nya itu dia percobaan kerja. Makanya perjanjian kerjanya juga percobaan kerja, jadinya perjanjian percobaan kerja. Jadi dia dianggapnya sebagai kandidat gitu loh. Oh iya, tahu. Bukan, iya, belum tentu akan jadi kerja, employment, betul. yang sewaktu-waktu dia bisa cabut gitu kan. Betul, dan belum digaji karena baru calon pekerja. Nah, gue tuh butuhnya sampai sedetail itu, kayak ada kasus-kasus apa aja, kayak let's say ada opsi pakai C18, ada opsi pakai gue nggak tahu e-visa. Nah, e-visa tuh yang termasuk visa yang mana? Karena tadi gue baca-baca ada visa diplomatik, visa kunjungan, visa dinas. Visa kunjungan juga ada yang 1 kali kunjungan, ada yang nah iya yang kayak gitulah, yang multiple, yang single visit sama multiple. Nah itu tuh kalau gue mau datang ke Indo untuk kerja sebelum gue punya ITAS, gue bisa pakai yang mana, terus biayanya masing-masing berapa, terus yang satu berlaku berapa lama, yang satu berlaku berapa lama, yang satu berlaku berapa lama. Terus dari situ gue misalnya masing-masing nih berlakunya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan gitu, biayanya berapa, mana yang lebih worth gue ambil yang 2 bulan, gue jadi punya waktu lebih banyak untuk mengurus kitasnya, atau gue ambil yang 1 bulan karena lebih murah misalnya, let's say gitu, gue nggak tahu. Nah itu terus habis itu kalau misalnya udah nih ada sekian jenis gitu, terus fungsinya masing-masing misalnya, terus habis itu oke, nah habis itu untuk ngurus ITAS-nya, perubahan dari visa 1 sampai visa 2, visa 3, visa 4 ke menjadi ITAS, itu prosesnya masing-masing gimana, memakan waktu berapa lama, ya biaya dan lain sebagainya lah gitu. Terus kalau misalnya requirement-nya misalnya dari visa yang 1, karena Christoph itu nggak perlu keluar Oh itu kayaknya deh Mbak yang aku bilang. Christoph tuh nggak perlu keluar negeri. Christoph tuh nggak diminta untuk keluar. Nicholas diminta untuk keluar.
Christoph tuh enggak. Jadi berarti kan sebenarnya ada tipe-tipe visa yang nggak mensyaratkan lu untuk keluar. Nah, gue tuh butuhnya sampai segitu detail betul. Makanya setiap kali lu jelasin sebenarnya kenapa gue nggak gitu paham karena Iya, karena informasinya belum bisa- tidak menyeluruh gitu menurut gue. Jadi gue juga nggak susah untuk gue cerna karena jadinya mohon maaf gue sebenarnya tipe yang nggak bisa kalau misalnya lu cuman kayak pokoknya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini mbak. Iya. Nah gue tuh harus selalu kayak kalau kasusnya ini gimana, kalau kasusnya itu Iya, gimana gitu. Jadi bener-bener yang informasinya menyeluruh, jadi gue pahamnya bener-bener paham sehingga kalau misalnya gue jalanin terus ada masalah gue tahu gue harus ngapain gitu. Atau gue tahu jalan keluarnya gue ganti misalnya visanya dan lain-lain gitu. Terus next time-nya gue tahu gue harus ngambil yang mana untuk efisiensi waktu, Betul. efisiensi biaya yang Iya, gitu. Oke. Gue sebenarnya kebutuhannya ke situ. Kayaknya Kalau itu misalnya kita bisa. butuh untuk konsultasi lagi, gue nggak apa-apa konsultasi lagi. Di gua soalnya kalau gue datang konsultasi gue akan bener-bener memposisikannya. Tadi gue expect gue akan bisa konsul. Tapi kayaknya nggak bisa kan. Nah tadi Kalau ternyata nggak bisa kan. Kalau misalnya gue bisa konsul, gue akan datangnya benar-benar kayak mbak, aku nggak ngerti sama sekali. Jadi boleh tolong dijelasin sedetail-detailnya nggak? Aku harus ngapain gitu. Kayaknya. Kalau misalnya kita tunggu, kan tadi dia bilang kemungkinan Senin ya, dia Senin kan dia udah dapat akun tuh. Iya. Nah, gue boleh sih kalau misalnya gue coba cek deh schedule gue Senin. Gue Senin. Aku kan ada expose juga tuh sama Kemnaker Scrap Senin ya? Oh iya. Kamu jam berapa Al? pagi gua 8.20. Kayaknya Oh aku iya. di kantor. Kamu berarti telat ke kantor aja atau di kantor Di aja? kantor aja. Skype-nya. Oh, oke. Jam segitu anak-anak belum ada datang sih, jadi lu nggak terlalu keganggu. Enggak. Selasa gue lumayan full. Senin, kalau Senin after lunch lagi Boleh, emang. ke Buncit kan? Ada sananya kita kan. Mm-mm. Siapa tahu dengan Bazila dia lulu. Gue sebenernya Aku sumpah, aku udah soalnya bawaan dari sana lo dateng nih. Aduh, udah gitu banget sama mas-mas. kalau siang mas tadi ya, sayangnya kan tadi ada 3 orang ya. Jadi Wah, susah rasanya ya. Nah. gue udah mau maki dalam hati kayak nggak, looks-nya tolong Kayak Lu- dia nyantai-nyantai tapi masih ada email yang lu belum balas, kesel. di gue tuh sebenarnya gue nggak concern ke posisi nyantanya, tapi gimmick bukan komuknya kayak nggak enak banget gitu loh dilihat. Kayak lu kan posisinya memang kalian tuh servis ya gitu. Iya. Jadi kayak minimal lu ramah, minimal lu senyum, itu basic banget menurut gua. Iya. Terus gua kayak anjir, gua nyesel ngambil mas ini gitu, atau gitu gua ke tempat bapaknya. Karena bapaknya pas gua narik kursi juga bapaknya kayak oh nggak apa-apa mbak gitu. Jadi kayak gua sih nangkepnya bapaknya harusnya lebih ramah daripada mas. Iya. Di sana tuh kalau emang nanti di kita di atas di Buncit itu nanti kalau misalkan emang kita di tempat yang sama tuh ya mbak, di situ sama kayak tadi tuh mbak, banyak tempat, banyak customer-nya banyak. Kalau bisa aja ya terserah sih VC. Kemarin aku dapet cewek sama nggak enak banget karena masih muda kali cewek. Sebenarnya nggak selalu sih, maksudnya nggak selalu karena dia muda. Gue juga nggak tahu ya, maksudnya Karena tuh takutnya dia masih baru segala macam. kayak mana mendapatkan atau membuat dia menjadi ramah. Cuman menurut gue kalau misalnya kita datangnya nggak tahu apa-apa, jadinya mau nggak mau. Iya, dia agak sana. Tapi kan kalau hari Senin Buncit kan cuma sampai jam 11. Oh iya, kalau Senin Dia tuh sampai jam 11 doang sama seingat. Setengah 12. sampai setengah 12. Tadi Bel lihat di mana kelas 1 ya? Kan ini kelas 1 kantor imigrasi Kantor kelas 1. Kanim tuh kantor imigrasi kayaknya.
prosesnya Christoph tuh gue sebenarnya gini, yang tadi gue bilang ya, karena gue nggak tahu jenis-jenis visanya dan tidak ada informasi detail tentang semuanya secara menyeluruh, jadi gue sebetulnya jadi tidak bisa menentukan. Gue kayak nggak dikasih opsi. Kayak ya udah mbak ini urus visanya, pakainya VOA misalnya, pakainya visa on arrival gitu. Yang kemarin juga kan aku bingung tuh yang Tahu Mariska sama Mbak Rizka kayak bingung. VOA aja. kalau VOA tuh visa itu bukan? Iya, buat Bentuknya tuh e-visa. e-visa. Nah, maksud gue kan tidak punya opsi lain ya. Oh. Kayak kalian nggak ngasih gue opsi. Kemudian pertanyaan ke imigrasinya juga mungkin tidak mendetail gitu. Atau kamunya nggak Iya, ngecek karena dulu udah- ada jenis-jenis visa apa aja, visa mana yang bisa dipakai gitu. Itu kan juga nggak. Gue jadi nggak tahu karena di Christoph memang nggak harus keluar negeri, tapi prosesnya 3 bulan Al. Nah, yang gue mau tahu apakah akan selalu 3 bulan kalau modelannya kayak si stepnya Christoph, atau sebetulnya bisa lebih cepat juga. Sebenarnya jangka waktunya sama mbak, cuman kemarin ngurusnya dari kitanya aja yang prosesnya lambat dan lain sebagainya gitu. Itu kan yang gue nggak tahu juga. Gitu. Karena menurut gue kalau orangnya udah datang, masa sih dia harus keluar lagi gitu. Kayak buang kos. Betul. Bener, buang kos perusahaan. Terus gue nggak tahu waktu Craig ya, apakah Craig harus keluar lagi apa enggak. Tapi atau Adrian kemarin, gue juga nggak tahu. Adrian seingat gue keluar. Adrian keluar, terus Nicholas keluar. Tapi waktu Christoph enggak. Itu kan another cost kan. Iya, Gue betul. soalnya lebih ke keselnya bayar uang DPKK, bayar jasa agent, terus bayar tiket pesawat PP, hotel pula. Iya, jadi banyak banget. Udah gitu orang yang di akhir let's say ya 3 bulan yang kayak gitu, jadi kayak banyak banget duitnya. Makanya gue butuh informasinya tuh menyeluruh. Iya, betul. Supaya gue bisa ngambil kesimpulan yang mana yang paling efektif dan efisien Iya. secara biaya dan waktu. Dan gue sebenarnya tipikal yang gue terbiasa explain tuh bukan explain, tapi gue terbiasa kalau misalnya gue ya dapat informasi tentang sesuatu itu memang sedetail itu dan semenyeluruh itu supaya gue let's say ya present ke ad-nya pede gitu. Iya, betul. Kalau di gue tuh jadi kalau misalnya orang nanya, gue udah pasti punya jawabannya karena semuanya udah gue cek gitu detail. Kalau misalnya kayak stepnya ini pak, stepnya ini pak, terus kayak dia harus keluar negeri, iya. Terus ditanya kayak kenapa kemarin Christoph enggak? Nah, gue nggak suka banget tuh kalau misalnya kayak gue present sesuatu tapi ketika ditanya gue nggak bisa jawab karena berarti kan gue belum riset betul secara mendalam. Agak malu ya saya jatuhnya. Apa Christoph pakai yang mana-mana? Christoph tuh, gue tuh sebenarnya juga nggak, kan gue nggak ngurusin ya. Iya. Actually yang ngurusin kan Jeffrey. Cuman mereka tuh sempat nge-mention soal C18 itu. Nah, Christoph itu gue nggak tahu datang ke Indo udah langsung untuk maksudnya untuk ke Seven Retail atau dia ada kerjaan lain sebelum di Seven Retail, gue juga nggak Iya. tahu. Tapi yang jelas dia datang tuh pakai si C18 itu. Gue pikir sama, kayak ya visa on arrival itulah gitu. Iya. Cuman gue ngehnya Christoph tuh nggak harus keluar. Seingat gue Jeffrey-nya ngasih tahu kan Christoph-nya nanya karena dia udah siap-siap kalau gue harus disuruh keluar. Terus Jeffrey bilang kayak enggak pak, bapak nggak perlu keluar gitu. Agent yang sama nggak sih? Nggak pakai agent waktu Christoph, kita ngurus sendiri. Oh. Tapi 3 bulan nggak pakai agent, makanya kenapa gue lumayan mempertanyakan Mbak Zila belajar dikasih ke aku habis itu. karena gue sebenarnya jadinya mau pertanyakan karena Christoph tuh kita nggak pakai agent. Christoph tuh Jeffrey yang ngurus. Nah tapi jadi dikomplain sama manajemen karena 3 bulan baru selesai. Nah gue sebenarnya lebih ke arah ini tuh gue yakin bisa lebih cepat dari 3 bulan. Masa lu ngurus kayak gitu 3 bulan gitu. Feeling gue karena timnya Bang Jo tuh ngurusinnya tuh banyak banget. Terus Itu satu orang tuh bisa suruh megang Mana-mana kan. macam-macam. Kalau aku kan Betul. paling langsung Mbak ini tolak langsung Nah, masuk. Mbak ini tolak langsung udah masuk. gitu Jeffrey tuh kalau lu ngeh ya, Jeffrey tuh udah kayak drivernya Bang Jo. Kemana-mana. Bang Jo ada urusan kemana, Jeffrey tuh selalu dibawa untuk nyupirin. Iya. Nah lu bayangin dia kapan ke imigrasinya. Gue kadang-kadang kayak
emang kayak tau gak sih tipe-tipe bos yang dari corporate soalnya. Iya. Jadi dia nggak mau nyetir sendiri, mesen Grab juga kagak. Jadi kayak kalau misalnya ada kemana, gue setiap kali pergi sama Bang Jo, Jeffrey itu selalu ikut. Oh. Selalu, Jeffrey selalu ikut dan nyupirin. Pas dia kalau ditanya Mas Jeffrey mau mindahin sebentar ya Mbak lagi keluar, oke baiklah. Selalu nyupirin Bang Jo. Tapi tadi Mas Jeffrey minta email, aku lagi di luar, akhirnya aku tahu emailnya sendiri dengan kata Sania sendiri. Kalau Bang Jo keluar tuh Jeffrey selalu nyupirin. Gue juga bingung, udah kayak driver dia. Nah, gue dulu waktu si kan Jeffrey yang ngurus ya, gue cuman ikut ada di grupnya aja. Pak Andre masukin gue ke grup, tapi ya gue cuman ngelihatnya kayak aduh lama banget nih lu pasti kena mulu sama Ed-nya, khawatir Christoph-nya nggak happy kan. 3 bulan waktu itu diurusin. Bayangin lu ngurus visa 3 bulan. Kita ngurus kita 3 bulan. Nah, gue nggak tahu waktu itu bayar uang DP apa enggak. Gue ingatnya Jeffrey tuh cuman kalau mau lu ketemu Jeffrey-nya deh, tanya waktu ngurusin itasnya Christoph. Iya, karena dia ngurusin RPTKA segala macam, terus dia minta RPTKA-nya kan ke kita tuh, Mbak, lu punya RPTKA nggak sih gitu, terus kayak kan RPTKA tuh harus dari HR. Gue sih kalau manajemen nyuruhnya lu ya lu lah. Oh iya, dia minta RPTK pasti buat masukin nomor. Dia butuh RPTKA-nya Christoph, terus kayak kita ada RPTKA-nya nggak sih? Yang nggak ada. Apa itu RPTKA? Apa itu rencana penggunaan? Semua nggak ada yang direncanakan, semua dadakan kalau di Seven Retail. Kita semua bulat. Selasa mau nggak? Selasa Boleh. Nggak bisa gue. Selasa gue padet. Selasa gue ada 3 meeting. Maksudnya gini sih, kan kalau misalkan expose-nya nih dilancarin gitu kan, terus kan udah masukin prosesnya buat dia masukin aja bisa tuh orang. Nanti kalau misalnya kita ke imigrasi yang mana sih? Masih aja ya. Yang buncit, iya. Ntar kalau sama lu kan, kalau dia ngenalin kayak mbaknya kemarin udah datang, nanti gue akan bilang ya soalnya saya dijelasin nggak paham mbak, Iya, jadi saya mau nanya-nanya lagi. Aku pun nggak hafal mbaknya yang mana. Aku juga udah keburu bete. Gue soalnya menurut gue ini yang gue kadang-kadang juga ngerasa nggak enak sebenarnya sama orang yang gue tanya, takutnya orang kesel kayak anjir nggak paham lu gitu. Enggak, Nah Mbak. gue soalnya harus sedetail itu, kalau enggak gue beneran nggak paham actually. Enggak kok, aku justru kayak iya juga ya, aku juga suka mikir kayak gitu kadang. Gue tuh kalau nggak beneran detail dan anaknya kalau dijelasin teorinya doang suka nggak masuk. Kalau gue kayak harus ada studi, harus ada kasus-kasusnya. Gue waktu Andre ngejelasin soal ISOP juga kayak gitu, Pak ISOP tuh apa sih jadi, terus kayak employee stock option, terus kayak itu karyawan dapat saham, bukan, tapi opsi saham, karena stock option actually belum beneran stock. Terus kayak kenapa opsi saham? Karena baru akan jadi saham kalau perusahaannya, pokoknya kalau ada proses, jadi dia ada nilainya kalau ada proses likuidasi atau pokoknya ada investor baru masuk, pokoknya yang perusahaannya tuh Bisa nambah ini. dievaluasi gitu, dievaluasi dalam proses likuidasi atau dalam proses IPO. Jadi yang perusahaannya jadi dinilai, nah itu baru berlaku sebagai saham ya gitu lah pokoknya. Itu juga gue nanya proses likuidasi apa likuiditas gitu, gue lupa. Nah itulah gue nanya
gitu. Terus kayak biasanya pas investor masuk Jil, jadi pas investor masuk itu kan dicek nih valuasi perusahaannya gitu gitulah. Terus kayak oh, terus soalnya gue panjang banget nanya itu juga. Terus kayak jumlahnya berapa lot dan lain sebagainya gitu, berapa lembar jumlahnya, berapa lembar saham segala macem, itu gimana. Nah dia bilang sebenarnya kalau itu perusahaan tuh nentuin, pokoknya lu misalnya valuasinya segini gitu, lu pecah jadi berapa lembar, berapa juta lembar misalnya. Nanti kalau misalnya ada valuasi lagi, ada investor masuk lagi nih yang tahap kedua misalnya, investor tahap 2 masuk kan, valuasi perusahaannya bisa jadi naik bisa jadi turun. Nah itu lu bisa pecah lagi kayak split stock ya, kayak gitu-gitu tuh gue nanya soalnya panjang banget. Gue juga nanya ke Andre karena gue selalu kasih prolog ya, maksudnya kayak gue nanya karena gue nggak tahu, jadi lu jangan kesal kalau misalnya gue bawel nanya-nanyanya gitu. Terus kayak literally yang ini tuh apa, yang ini tuh apa, terus yang ini gimana, yang itu gimana. Gue awalnya nanya kayak yang awalnya ISOP doang, terus habis itu yang maksudnya ISOP tuh orang dapat ISOP tuh gimana segala macam, terus jumlah valuasi perusahaannya berapa, ISOP yang dikeluarin berapa. Terus Andre juga ngasih tahu ada limitnya, jadi kita tuh cuma mau ngeluarin segini sebenarnya gitu, itu sekian persen dari total valuasi perusahaannya. Terus yang gue tanyain lagi waktu itu ada karyawan yang dapat ISOP tapi tulisannya dia dapat ISOP-nya senilai sekian USD dengan valuasi perusahaan sekian. Terus Andre waktu itu ngasih taunya, nah berarti perjanjian ISOP-nya itu kan sudah ada valuasi perusahaannya. Let's say valuasi perusahaannya 1 triliun gitu. Nanti kalau valuasi perusahaannya naik jadi 2 triliun, ISOP-nya dia juga jadi naik 2 kali lipat gitu. Terus kayak, wah panjang banget lah gue nanya-nanya soal ISOP itu karena nggak tahu, berawal dari yang nggak tahu sama sekali. Terus sama kayak visa ini, gue tuh berawal dari yang nggak tahu sama sekali. Nah, gue ke Silpa juga sama, gue GA juga, gue belum pernah megang GA sama sekali ya, at all. Jadi gue tadi pas sama Silpa cuma bilang kayak, bu, gue share spreadsheet itu pokoknya lembar kerja gue semua ada di situ. Terus gue bilang, Sil, kita pelan-pelan aja ya, karena gue pasti akan bawel kayak gini kayak gue pasti akan literally nanya semuanya, tapi gitu itu gue cuma bilang sama Silpa, Sil kita pelan-pelan aja ya. Gue tahu lu bisa jalan, karena dia bilang Mas Ongki tuh nggak banyak terlibat sih bu, karena mungkin dipikirnya aku udah bisa jalan sendiri gitu. Terus gue bilang, nah gue tahu lu bisa jalan sendiri. Ya, bisa kayak Bajela harus tahu dasar-dasarnya gitu. Betul, tapi gue tuh belum pernah megang GA sama sekali. Jadi karena gue belum pernah megang GA sama sekali, gue mau belajar, literally mengetahui detail-detailnya kerjaannya tuh apa aja, terus proses ngerjainnya gimana, itu gue mau tahu. Bukan karena gue mau ngomentarin kerjaan lu nya ya gitu, atau ngecekin kerjaan lu nya, enggak, gue yakin lu bisa jalan sendiri udah gitu. Cuman gue mau belajar aja. Siapa tahu di situ kan gue bisa apply di luar SRGE manager ya kan. Siapa tahu dari situ Bajela buka agensi mbak. Di kita lumayan mbak buka agensi setengah dari Bu Siti. Masalahnya kayak Bu Siti tuh cuman upload dokumen doang deh. Gimana ya cara orang-orang itu ya, maksudnya kayak kan gue awkward banget ya, karena kan mereka customer service-nya ada 3 gitu. Iya mbak. Terus kayak gue mau minta nomor HP tuh udah pasti akan tau gak sih, kayak nggak usah mbak, nanti ke customer service aja. Nah kan malu ya gue kalau ditolak depan umum. Cuman gue suka mikir kayak kalau misalnya mereka yang agent terus punya orang di imigrasi itu gimana ya caranya, mereka memulainya kayak mana ya. Nah aku udah bilang ke Bajela, pokoknya kurang lebih mukanya sama kayak gitu. Oh iya, kayak yang tadi. Cuman emang agak lebih cakep-cakep aja. Mungkin karena kita udah jam-jam mau pulang kali, Al. Ya orang ngapain udah lusuh. Kurang lebih sama muka-mukanya. Aku juga bingung sih sebenarnya. Mendingan itu aku kan selalu temenin Bajela aja kan, aku juga bingung. Bentar ya, gua angkat telepon Sisi dulu. Halo, kenapa sih? Halo? Halo? Oi, kenapa? Oi, lemes banget lu?
nggak ada. Teksnya nggak ada. Nggak ada. Gue kasih tahu, kemarin gue habis ngecek sama Gaby kan, kemarin teks SNI kan disuruh pembetulan. Gara-gara gue cerita sama lu belum sih, yang gue nyicil. Jadi teksnya SNI pengembaliannya itu kan sebenarnya ratusan juta nih pengembaliannya, lebih bayarnya karena kan banyak orang yang pindah ke PBJ. Nah, kemarin gue sama Gaby tuh nyicil. Gue sama Gaby tuh nyicil as in gue ambil pengembaliannya sebulan misalnya 2 orang yang gede-gede gitu, karena biar nggak nol banget. Terus ternyata sama mereka kan nggak boleh. Nggak, lu harus bikin di 1 bulan ketika mereka cabut di Juli kemarin yang ramean. Iya, itu harus lu bikin di situ. Jadi gue bisa pihak pajaknya bisa ngelihat minus gede bangetnya di situ gitu. Baru lu pakai untuk compensate bulan-bulan berikutnya. Nah, actually bulan-bulan berikutnya kan tetap ada orang resign lagi ya. Albert resign, Anthony resign, Daniel resign gitu-gitulah. Jadi sebenarnya total lebih bayarnya tuh sekitar 600 jutaan ya tuh. Nah, 600 jutaan lu bisa pakai buat 6 bulan lebih. Jadi selama compensate, iya tax. Nah, lu tapi tulis ya tax returnnya karena pokoknya sepanjang 2024, karena gue pembetulan dari Februari sejak pindah ke PBJ. Iya, lu bilang efek resign dan pindah PT. Takutnya ngerasa gue lebih bayar pajak. Gue bukan lebih bayar anjay, memang orang resign sama orang pindah tuh harus ada returnnya. Soalnya kemarin pas gue ngomong sama Ed soal kelebihan bayar, dia kan sempet nanya tuh, oh iya kita lebih bayar. Iya, berapa banyak? 700 juta pak. Nah, dipikir gue pakai duit kantor, menyalahi penggunaan duit kantor. Apa? Pindah PT, mau mutasi, transfer. Iya, employee transfer. Iya. Sampai 6 bulan ke depan sayang. Lumayan kan? Nggak ada pajak lu, 90 juta sebulan. Udah gue bantuin tuh, iya biar PNL agak lumayan, nggak bayar pajak. Iya, termasuk pajak THR menurut gue nyet. Angka THR gue hitungin dulu, tapi termasuk pajaknya harusnya nggak bayar. Tinggal angka THR. Angka THR lu butuh maksimal kapan? Gue baru balik dari imigrasi. Ya udah, gue kerjain sore ini. Terima kasih. Bukan mau kemana, gue ngurusin ekspat sayang. Ya, udah terima kasih. Yuk. Strategic Operations Manager.
sama lawyer jam 2. Literally lupa banget, parah Manzila. Nggak ada. Biasanya tuh hari H-1 udah ada pembahasan dulu. Ini nggak ada sama sekali. Gue juga bingung ya. Ini gue juga actually kadang-kadang gue bawaannya minta maaf sama kalian sih, karena banyak banget yang sebenarnya tuh bukan tugas kita, tapi tau gak sih, karena nggak ada yang nge-handle kan, nggak ada yang nge-handle, terus semua orang jadinya cuma lempar-lemparan gitu loh. Nah gue benci banget kalau udah orang lempar-lemparan, jadi biasanya gue ambil alih. Gue tuh lumayan sering kayak gitu nih, anaknya memang terlalu maaf ya, terlalu suka membantu. Gue juga diomelin sama Sisi gara-gara kayak gini-gini. Soalnya gue males gitu loh denger orang yang kayak kita sini mau habis gitu kan, terus kayak siapa yang ngurus, cuman nanti bilang dong tapi gak ada yang gerak gitu guys. Nah iya, nanti orangnya cuma kayak let's say yang ngomong misalnya biasanya dari user kan, mbak kita sini ini mau habis gitu, terus kayak ngomongnya udah pasti bukan ke gua, ngomongnya biasanya kalau nggak ke Mas Ongki ya ke legal gitu lah, terus kayak yang ngurus biasanya siapa ya gitu. Nah gua dulu ngasih taunya, wah sebenarnya gua kan nggak tahu nih siapa yang ngurus, tapi dulu itu GA soalnya. Nah terus nanti datangnya ke legal kan, karena kan GA serah terima waktu itu Bu Rara ke legal dan GA, tapi kita tuh masuknya ranahnya legal kalau di Bu Rara. Terus nanti legalnya ngerasa kayak lo harusnya HR gitu, sementara gua kayak, nah dari gua dulu juga di kantor gua yang lama, perizinan tenaga kerja asing tuh di GA bukan di HR. Soalnya gua nggak pernah, di gua sepanjang gua kerja di 3 tempat nggak pernah HR, nggak pernah HR yang ngerjain, selalu GA. Jadi gua nggak pernah ngerasa itu bagian dari kerjaan gua. Cuman gue males banget didebatin kayak harusnya HR. Terus let's say ya, terlepas dari siapapun yang seharusnya bertanggung jawab, ketika orangnya kitasnya jadi telat,
kan ngoceh-ngoceh tuh. Iya. Nah, gue males banget sebenarnya denger ngoceh-ngoceh. Kemudian denger orang ngoceh-ngoceh, kemudian gue menjadi bagian dari orang yang tersangkakan. Karena kayak let's say tersangkanya nggak cuma gue, ada GE, ada legal gitu. Nah, tapi gue nggak suka banget ada di bagian situ. Gue nggak suka ada di posisi yang gue jadi tersangkanya, meskipun nggak selalu nggak gue sendirian ya, ada departemen lain juga yang jadi disalahin gitu. Tapi gue nggak mau. Jadi gue kayak ya udahlah, kalau nggak ada yang mau ngurus, gue aja yang ngurus gitu. Nah, gue kemarin mikirnya kan sebenarnya bandwidth kamu kan baru kepakainya untuk si PT-PTan itu kan, Al. Jadi gue pikir kayak ya udahlah, gue bisa soalnya taruh di Alika, gue mikirnya gitu, yang untuk pengurusan perkitas-kitasan ini. Nanti kamu udah bikin belum ya schedule-nya? Jadi kayak punya si Christoph habis kapan? Punya kalau misalnya lu butuh gue mintain, iya. nanti gue mintain aja itasnya Christoph harusnya gue punya sih. Aku sih rencana aku ya mbak, karena kan Mbak Jela ngasih aku bikin kayak pengen database karyawan asing gitu loh. Jadi kayak si kita share PTK-nya habis kapan gitu. Jadi aku bisa kayak ngecekin gitu kan, 2 bulan atau sebelum habis gitulah. Karena aku juga agak sebel kalau ngurusin yang mepet anaknya. Betul. Jadi suka gregetan juga. Makanya itu kayak kemarin gimana ya, terus aku kemarin lihat kayaknya nanti teacher kemarin ada yang mau habis deh, tapi kok belum ada reminder ya bulan apa gitu. Aku ngecek di itunya RPTK-nya gitu aja sih. Terus aku mikir TA itu punya nggak sih database karyawan asing atau kayak gitu. Enggak. Itu lo harus minta ke orangnya masing-masing. Sebenarnya kalau TKA-nya siapa aja, gue tahu TKA-nya siapa aja. Nggak terlalu banyak untuk sekarang. Cuman habisnya kapan? Nah itu lo harus minta itasnya masing-masing. Sebenarnya harusnya yang kita nggak punya cuma Christoph, tapi Christoph pun harusnya udah ada. Lo bisa minta ke Mbak Gebi deh. Mbak Gebi harusnya punya itasnya Adrian. Kan di kelas udah nggak ada Adrian. Si Filippo kan RPTK doang. RPTK itu juga akan habis tahun ya, Al? Harus diperpanjang. Bayar uang DPK nggak kalau itu? Kemarin kita bayar nggak? Filippo yang 19 jutanya itu? Dia memang jangan di Epo dulu ya.
sounds like gue shit banget, tapi can we untuk yang Sabah, can we offer her kayak di 4,7 for the first 3 months? Jahat banget kan gue, tapi gue sebenarnya karena timnya Gaby ada namanya Sophie. Sophie tuh masih di 4,7. Gue baru akan raise Sophie setelah 1 tahun. Jadi kalau misalnya gue start yang baru ini di 5, gue takutnya ada konflik of interest. Ya, tau gak sih kayak kenapa yang ini gue kasih di 5 langsung gitu. Jadi can we kayak gue sebenarnya reasonnya ada karena PBJ sudah pasti lotnya jauh lebih banyak daripada SNI sekarang for now. Cuman karena dia juga ya baru, I mean kayak pengalaman kerjanya juga baru intern kan, can we go let's say kalau nggak 47, 48 deh gitu, atau 49 at most, tapi nanti gue raise nya mungkin bisa ke 52 gitu after 3 months. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa jalan di 48 lah, gue terima kasih banget. Tapi kalau misalnya dia nego kemudian kita harus go with 5, ya udah gue nggak apa-apa. Tapi let's start di situ ya. Ya sorry banget Angel, terima kasih. Apa tuh? Nah sebenarnya Mutiara tuh temennya Gina kalau nggak salah. Mutiara tuh yang gue kirim ke lu CV-nya kan. Nah Mutiara tuh temennya Gina tuh anak rekrutmennya GL. Nah jadi Mutiara tuh temennya Gina, anak rekrutmen GL. Terus kayak kami kan lumayan dekat sama Ginanya. Gue kemarin nanya soalnya sama Wulan, lu kenapa insist banget kita interview yang si Mutiara ini? Karena tadinya dia bilang kan Sabah oke. Terus habis itu dia insist lah soal si Mutiara. Terus kayak lu kenal dia nggak? Gue bilang. Terus dia bilang enggak. Terus lu tahu dari mana dia bagus? Karena dari kemarin ngomong bagus mulu ketika dia belum interview event. Terus gue tanya, lu tahu dari mana? Dari ceritanya Gina. Terus gue ngerasa karena dia di sawit mbak, jadi dia harusnya tough nggak sih gitu. Jadi kayak let's just go with Sabah dulu. Kalau misalnya Sabah minta mundur, dan baru karena gue ngerasa aja ada subjektivitas aja sih jadinya. Ya. Oh, I see. Yes. Dan dia anyway di Bekasi kan. Takutnya gue nego harganya juga lebih tinggi daripada Sabah. Sabah kan karena dari daerah. Betul. Biasanya kalau dari daerah masih kalau dari daerah biasanya masih lebih oke di gaji segitu karena UMR daerah kan jauh lebih rendah ya, say. Sips, terima kasih Angel. Ya. Sips, thank you.
5,7 itu kan udah kena pajak ya. Berapa sih? Berapa sih pajaknya? 5,5 satu bentar. Paling kecil tuh berapa persen sih dari yang TR? Yang TR tarif paling kecil 0,0 berapa persen? Iya, golongan A. Yang kan di golongan A di bawah 5,4 tuh. Iya, nah 0,25 0,25%. 5,4 sampai 56. Oke. Kalau 5,7? 5,7 masuknya ke tarif yang 0,5. Wah, 5,5%. Kali 28.000 masih. BPJS kita mana sekarang berapa sih? 53 plus 100 60-an sekarang karena Tarif itu dia naik. iya UMR Naik ke 190 potongan 2,5 lah tiap 250 lah ya, betul. tiap bulan. Ini kiri ya? Iya, ke kiri Pak. Ke kiri terus nanti masuk ke gedung Gaga. Jadi nanti ada kelihatan deh kalau Bapak habis ke kiri. Ada biasa ada security. Oh iya, ke kiri terus masuk ke kanan. Ini ke kiri. Iya nih kiri terus nanti mah ke kanan situ sebelah gang. Iya, persis sebelah gang. Kadang-kadang bapak-bapaknya masuknya ke gang. Nah itu dia Iya, karena masalahnya. di mapsnya di gang kan Pak. Iya. Enggak kayak itu tuh Betul. yang PT Jakarta Taman. Kan gini ya? Iya, ini nih PT ini. Rasanya kita Biasanya ke sini. Betul, betul. Setiap kali Untung dikasih tahu. bisnya selalu masuknya ke situ. Kadang-kadang bapak driver kalau kita pesen nungguin di situ Pak. Ini kemana nih? Kanan kiri? Sini aja. Ke sini aja. Pak, udah ngedrop aja sini. Makasih Pak. Yuk. Masih Pak. Udah nggak ada yang ketinggalan ya barangnya ya? Keningan. Makasih Bang ya.